wis dituang urung? Wis. Iya. Oke, kita malam ini mau ngobrolin kebetulan saya kedatangan teman lama ini. Saya mau ngobrolin beberapa hal tentangnya, bukan tentang saya, tentangnya dan kehidupannya. Di kehidupannya, di pekerjaannya, di hobinya, mungkin di banyak cerita nanti kita coba buka. Terima kasih Mas Toro. Terima kasih juga Mas Bimo, itu Mas Bimo, Mas Aung, halo, li konser kayak. Iya malam ini konser ya. Iya. Saya kedatangan teman kebetulan mau diajakin ngobrol di podcastnya MF Corner ya, Mas Toro, Mas Karyo. Mas Karyo. Di berbagai kegiatan sering dikenal dengan nama Mas Karyo ya. Iya. Bukan Mas Toro ya? Bukan. Ada beberapa teman mungkin yang taunya Mas Karyo mungkin ya. Kenapa dipanggil Mas Karyo? Saya dulu perantau, Om. Oh, iya, Makaryo gitu. Ya, dari situ saya kan perantau, saya bekerjanya apa ya, bikin kerajinan, bikin souvenir, bikin apa. Saya kan asli Banyumas, kok kenapa nggak mau membawa nama Banyumas gitu. Nah, itu kan tadinya Mas Karyo aja. Tapi Mas Toro gue juga Roro gitu membawa nama Banyumas loh. Kalau Mas kan Banyumas, Karyo kan berkarya. Ya, Banyumas berkarya gitu lah cara pendeknya. Disingkatnya Mas Karyo. Mas Karyo itu. Itu bikin souvenir apa? Material khususnya apa Mas Toro? Dari kayu. Dari kayu ya. Dibikin sesuatu gitu apa? Sekedar berseni atas kayu itu yang tanpa harus melakukan proses lebih lanjut Mas Toro. Itu sesuai dengan pesanan aja. Oh, contohnya. Bisa bikin souvenir manten ini yang centrong. Oh, halal seperti itu. Iya. Apa itu? Yang solid. Gitu. Iya, serok. Serok iya. Solid apa pada karo serok apa? Oh gitu. Aku dengar juga kan bikin yang buat sementara yang terakhir kemarin bikin buat kebutuhan kafe gitu ya, maksudnya? Iya. Ya kan ada. Iya. Ada tempat tatakan gelas gitu. Nomor meja. Bahkan sekarang meja kursi kafe juga bikin. Iya. Iya. Udah terlanjur terjun ke situ sih. Pakai nama Mas Karyo juga? Mas Karyo juga. Walaupun udah di Banyumas loh. Iya Mas Karyo. Kan juga. waktu itu merantau orang Banyumas, ya enggak? Sekarang udah di Banyumas tetap Mas Karyo. Ya tetap masih Banyumasnya masih di sini Om. Orang fokus nang Banyumas ora perlu Mas gue lo. Ya enggak tetap. Iya. Biar semangat Banyumasnya itu ada. Tapi beberapa kali saya sering bermain gitu ya, kebetulan bermainnya bukan yang macam-macam dengan Mas Toro ini, Mas Karyo ini, bermain air. Lah sering kali kalau lagi bermain air Mas Karyo tuh ngumpulin kayu yang ada di dasar ranting itu. Iya gitu. Keperluannya gue ngapa gue, Mas Karyo? Kalau itu kan semuanya kepentingan untuk jadi duit. Ya iyalah, iya. Itu kepentingannya pertama loh. Iya, itu dibikin apa biar jadi duit gitu kan? Untuk apa gitu? Iya. Untuk itu apa? Aquascape itu. Aquascape ya. Kebetulan teman kan ada yang hobi bikin itu. Cuma saya kasih tahu ini kalau di dasar curug ada seperti ini ada batuan seperti ini, ranting-rantingnya udah di dasar itu namanya udah kelelep lah itu. Iya. Nah, itu kan nggak perlu, kalau yang baru kan harus digandulin biar kelelep. Kalau itu udah enggak, cuma dikasih mudeng. Jadi ranting yang diambil dari dasar telaga itu nggak perlu ada proses lagi untuk bisa tenggelam di air gitu ya. Iya. Wis tinggal cek tinggal diketok-ketok disesuaikan dengan medianya. Iya. Iya, mesti kayak maksudnya ya. Dadi duit akeh pokoknya esuk melu ngarang lho maksudnya. Ya ono kae kan ceki. Ayo, mari juru gawa karung. Tapi apa mesti payune, Mah? Payu, Om. Apa-apa payu kok asal dewek
kalau kita, oh inilah aku ya, Iya. kan ada tempatnya. Potongan itu ada seninnya gitu Iya, ya. Orang. ada tempat di mana kita harus menjual, di mana kita harus, ke siapa kita harus menjual. Iya. Kue juga ngisor-ngisor curugnya banyak potongan keramik-keramiknya kemana juga kita harus menjual ya. Potong keramik. Itu gelang keramik. Bisa itu Om kalau satu truk nguruk di rumah. Iya. Di curug-curug itu yang kebetulan bukan jadi sumber yang utama dari munculnya air itu, atau ada bangunan-bangunan dari sebelumnya di curug itu, seringkali kita nemu juga potongan-potongan sampah-sampah yang tidak enak dipandang mata ya. Iya. Sebetulnya ya. Tapi ya gimana lagi ya, wong kali ya nggone runtah lo ya Ramasaro. Tapi runtah sih, runtah bisa dimanfaatkan karena orang anak plastik, iya. Orang anak bungkus sarimi, urung. Mas Toro, iya dalam. Udah terlalu banyak ngobrolnya kadoan yang mendasar belum ditanyakan. Mas Toro ki jeneng dawane sapa nyobain ngerti. Jane orang tahu banget sih. Orang tahu banget. Tahu. 2 kata aja, Heri Kusworo gitu. Dene bisa Toro. Orang paling gampang manggil daripada woro-woro. Itu kan kayak menggambar apa? pengumuman menyebarkan sesuatu gitu kan. Kalau Toro itu kan enggak. Terus kebanyakan orang sebelum saya lahir juga nama-nama Toro mungkin udah ada loh. Iya. Jadi gampang kayak artis-artis kayaknya ada loh nama jadi, Toro itu. Jadi lebih lidahnya lebih fasih manggil T daripada W. Gue ya. Itu alasan utama akhirnya dipanggilnya menjadi Toro. Padahal apik woro-woro lho. Ya enggak. Tugasnya jadi kayak coro. Ya nek ahlinya lho, ya mau. Anu pengumuman. Ya nek ngumum nasim iki sih anak bayaran. Ngumum. Lah aja apa RT. Aja apa dihitung karena duit bayaran lah. Oh, itu karena duit sih beruber apa? Leasing kok. Ini malah curhat. Tempat untuk curhat ini. Oh iya. Ya, Om Agus juga. Saya juga belum pernah tanya sama Om Agus loh. Kapan mulai main air? Oh iya. Kayak ngotak terisi lah. Bagian curhat ya. Tema nanti geser curhat. Namanya apa gitu loh. Iya. Nek Mas Toro takon, Iya. Mas Toro gawe podcast di sini yang diundang maringana ditakoni kayak gue. Mumpung. Lho kan sih nek wong ndelok YouTube sih kembang kayak takon-takon wong dheweke kayak bumbuan. Nah, kebenaran yang takon Iya. malah gitu loh. Saya ada di sini gitu ya. Iya. Itu kepengen mendokumentasikan kehidupannya Mas Karyo. Jadi nggak akan keluar kehidupan Mas Karyo orang ditakoni ya gue. Jadi tugasku nakoni ke misteri quest kayak kan, apa yang terjadi di balik sosok ini kayak penampakannya di sana, tapi orang ngerti silsilahnya ya mau bayar. Khususnya di luar Kabupaten Banyumas. Kalau di dalam Banyumas sih mungkin udah tahu. Gitu ya. Iya. Kalau Toro ya dulunya tukang sablon, habis tukang sablon tukang advertising, habis tukang advertising driver, dari driver terus tukang Driver shooting, selam mau driver supir. driver supir, terus saiki dompleng Om Agus nyelam. Gue tahu hobi gue, tapi jadi duit sih ya. Duit. Di sana setoran loh Om. Iya, udah ada setoran dari Curug Pinang. Terima kasih Mas Ismail. Gue jenengannya hobi sing dadi duit ya. Iya. Gue sing digolet sing kayak gue Mas Toro ya. Ya kayak aku ora tahu apa hobi. Pekerjaan jangan mengalahkan hobi. Iya, lagi digawe kualik ya. Iya. Pekerjaan yang mengalahkan hobi apa hobi? Oh, hobi ini jadi pekerjaan. Ya mau tadi bingung mau. Hobi dari pekerjaan sih anu alon-alon di mikir. Iya alon-alon. Tapi enggak loh, sebetulnya peluangnya juga terbuka sekali. Iya. Kan kemarin ada wacana
kebetulan sampai bahwa kita suruh ada coba dibuat sesuatu gitu kan ya yang bisa dijual itu gitu. Mengurung dikerjakan kan padahal nyes pasrah lo. Mas Toro ki ada peluang ke priwe SD gletak bae. Urung mood ya? Belum. Urung oli wangsit. Iya wangsit. Ngombe dhisik. Kopine malah dicueki. Sabi minum saya. Nek karo Mas Toro gue cocok ngombe kayak gitu. Kita beragak seperti orang bule kan? Iya. Toasting nih. Orang udah pin ya. Nyolin nek ngobrol kalau Mas Toro karo pengen guyu bae mantan. Geget. Mas Toro, Yo. saya mau ngobrol karo Mas Toro ke bukan sebelum pandemi ya, tapi sewise pandemi. Nek surunge pandemi kan mungkin wah rupa-rupa macam-macam karena orang anak kendala apa-apa lo ya. Begitu pandemi kan jegagek. Deneng jadi begini kehidupan kita berubah semuanya gitu. Drastis ya. Lah, aku mau ngobrolin yang sesudah pandemi praktis 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Sibuk-sibuk utamanya sesudah pandemi ini apa Mas Toro? Sebelum pandemi aja dulu. Sesudah, ya, seurungnya kelarut-larut Enggak, banget. Sebelum pandemi saya jadi tukang syuting di bareng gawe. Oh ya oke. Setelah Berarti ahli di hal beginian ya? Terampil loh. kayaknya sih ya orang asing ya, mungkin kamera 1, 2, Ya, 3. iya betul itu betul. Instalasi ya mungkin dia orang Iya. asing. Ya kemarin juga akhirnya curhat maning. Ya ora apa-apa, nggone curhat kan. Kayak Nggone kemarin juga curhat. belum ada tulisan. Enggak tak tulis lah. Ono spidol kayak ono tak tulisnya apa nggone curhat. Gimana? Ngobangan itu gimana kebalik. Ya iya, karena kan ujungnya di sana. Oh iya, Ah, kalau ini kan diwalik. iya sosisnya ini kan gunanya nek dewe kita lagi selam diisi udara dari bawah nongol di atas jadi orang tahu bahwa kita ada di sana. Ini diisi udara gitu. Berdiri di atas permukaan Loh. air. Nah, Kemarin nggak dibawa ke Cilacap. kan yang terpeda aja kayak kan nggak patok sok nggak kelihatan. Kalau kita habis selam dari bawah terus nongol kan, kapalnya kadon orang perlu nggak tunggu gitu. Jadi orang yang di kapal tahu. Salah satunya fungsinya seperti itu menandakan bahwa kita ada di sana. Nek 5 meter keton, tapi nek 100 meter, 200 meter kan orang keton. Nek ini ngejejer di atas permukaan kan orang jadi tahu. Iya. Gitu. Malah jadi cerita gue. Yo asing Iya. yang disuwe dolanan banyu asing ya kan takon. Soalnya ana logone Iya kan? betul. Sosis ngerti nih? Aku juga ini namanya apa sih sosis sih gitu. Kayak wujudnya kayak sosis soalnya. Setelah pandemi ini Iya. diteruskan ya. Sebelumnya apa tadi? Tukang nyouting bareng gawe. Oh iya. Iya. Surung lagi melangkah ini kira-kira kayak gini nih. Asyana salah ya Bora? Kan ahlinya Mas. Toro. Salah ya kayak utuh kamera profesional ya padahal wis profesional nggak HP. Pakainya HP itu. Tapi Orang anak sih salut, ngerti ya? salut, Orang salut, anak sih salut. ngerti nek HP ya? Salut. Yakin salut Om. Kalau orang lain udah pusing. Waduh, boleh modal, Iya, boleh iya. tuku kamera. Iya. Utang. Pakainya HP. Jaluk mana HP? Wah, Mas. terang. Kan kakak-kakak saya kan ada kan pergerakan zaman gitu sebentar tok sudah bosan ganti baru. Iya. Mas duwe HP bekasan apa sing Android. Karena gonyong sih. Ki bekasan kabeh kok. Iya, kreatif kok. Rangkas Bitung. Barang bekas tadi. Iya, untung. kayak gue. Dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Loh nyatane modal cupet loh, Mas. Aku ngobrol-ngobrol ragatnya kegedean ya kaing-kaing. Iya nek wong liya kan dodokan tuku kamera sing 6.000 berapa itu 6.000 terus NXX apa Sing medeni kayak. iya ini tuku HP saya mau tiru lah tiru malah Ngone Elva. Terus dikritik apa lagi nih? Iya, Cocok apa? cocok. Cocok ke paket. Nyatanya murah loh. Iya. Kira-kira prediksi berapa ini habisnya kira-kira? mixernya mana Om? Itu depan Ya, sana. Ke 8 kan sekitar segitu
second Iya. Second usah dihitung loh. Orang tuku sih. Oh itu enggak. Main tripodnya ya 500 mejanya anu bekas. Mesti kan bekasnya Mbak Pepi. Iya. Tapi orang kelangan orang kan. Wis menunggu dah. Ini juga dikasih teman dari Lampung mah. Dari Lampung pulang ke Purwokerto terus kembali lagi ke Jambi. Ki mejane ditinggal, ki mejane kok kowe bae ngono lagu saya ngene tak tuture. Modal ini kemarin. Iya. Ke tetangga ini. Iya. Iya. 500. Kira-kira pira? 500 ya, Bu? Iya. Punjul, Mas. Ojo kegutilen lah, Mas. Bekasan. Aku ngitungnya bekasan loh. Ora. Tapi yang Anyar. dibeli ini kira-kira cuman 1 juta lah, Mas. Bukan 1 juta. enggak sama ini. Enggak. Untuk material ininya nih, podcastnya ini kira-kira segitu. Ini 80-an. Iya, ini kan aku belinya 1 set. Ini itu terus sama apanya? Sound apa? Sound card-nya iya itu. Udah, cuman itu aja. Beli sepaket. Sekarang apa judulnya buka-bukaan Aku selalu membuka Republik Fireplay. apa tulisannya dompet itu benar. Republik Street Fighter Indonesia. Buka-bukaan garasi. Tapi kemarin juga Kemarin ya? sebelumnya Mas Toro ini datang ini kan ada Mas Baskoro temannya Mas Bimo. Ya, dia kesini sebetulnya mau tanya, kayak ragate sepira kepriwe carane gitu. Padahal dia YouTuber, Mas. Dia YouTuber, tapi selama ini dia hanya pakai HP tunggal satu gitu ya. Model podcast yang monolog yang 1 orang gitu. Kemudian dia tertarik dan kaget loh, ternyata ragate mung secuil ya. Aku ceritain. Ya memang nggak banyak kok. Kenapa harus jadi banyak gitu? Hasilnya ya layak dideleng Bang Mas. Layak sih. Orang brilik-brilik, orang gandet-gandet. Gitu ya. Iya. Gue terampil gue ngedit gue kayak komputer jangan gue sing masalah itu. Sekarang yang jadi kendala itu saat ngedit naik lemot gue, aduh membuang energi. Kayak lara jantung ya. Iya. Degan. Iya, orang Arep not responding apa ora ya wer putih apa ora blereng apa ora gitu. Aku dulu kayak gitu loh. iya bener. Oh. Bener itu bener. Spek komputer kurang. Iya. Apa kalau kamera kan saya udah upgrade. Spek komputer enggak loh. Jadi kalau untuk render itu wer arep ana tulisannya not responding gitu loh. Terus nanti ngeblank putih. Nyer. Tapi kalau udah 90% itu udah. Saya cair gitu ya. Iya, wis. Cair pikirannya Mas Toro kan waktu itu begitu sudah. Oke. Wis, iya wis cair. Nah, aku kan nggak ada cair, nggak ada enggak, Mas, sekedar puas-puas saja. Tapi bisa cair juga kok. Bisa loh. Malah dadi takonannya mari ngaku ya dadi buka-bukakannya. Tadi itu apa? Urusan syuting menyoting itu Mas Toro. Sebelum pandemi. Iya. Lah pandemi jadi masalah ya? Jadi masalah Om. Ya enggak banget sih. Karena saya dari dulu penghobi ketak-ketik loh. Oh. Udah punya ada mesin bubut, mesin apa? Ketak-ketik kalau bikin-bikin vas bunga. Dulunya kan bikin vas bunga itu dari limbah-limbah perkayuan itu. Saya pungut, saya bubut, jadi bikin gelas, bikin vas bunga itu banyak indah banget itu loh. Dari enggak terbentuk, saya bikin langsung terbentuk sesuai saya body maya apa body Sekang tangannya wis langsung mudeng yang mari mlayune mari ngendi. mau seperti apa itu loh bisa loh. Jadi saya senang di situ kalau bubut khusus untuk mesin bubut. Ya setelah sebelum pandemi saya itu persyutingan tiba pandemi saya memanfaatkan hobi saya yang punya mesin-mesin itu. Iya. Saya bikin piring kayu, copek kayu, ulekan, gelas kayu, itu saya bikin semua, saya pasarkan. Alhamdulillah jadi duit juga. Oh. Ya, bisa mengatasi pandemi yang semakin semakin Iya. nggak nentu loh. Iya. Dengan bentuk-bentuk sederhana itu aja cukup ya Mas Toro?
bentuk sederhana itu sebelum pandemi untuk hobi. Oh, Tapi setelah pandemi saya berpikir yang bisa bikin jadi punya duit. nilai jual. Iya, punya nilai jual. Orang melulu kayak aku kesenanganku gitu orang ya. Enggak. Hmm. Ya itu saya bikinnya piring kayu, gelas kayu. Hmm. Sampai sekarang masih. Terus merambah ke dunia pengelasan. Oh, Kelas bikin ragangan apa materialnya nggak melulu ke Kayu. kayu, Iya, beralih pakai ke besi. besi. begini Rangka, frame, ragangan. ragangan Iya. ya, rangkanya Iya. itu. Kalau bikin kursi, bikin meja itu dari besi. Rangkanya terus saya kombinasi Tetap main ke kayu. kayunya, Iya, kayunya ya. itu. Yang bikin saya kerja itu kayunya, tapi bukan yang lasnya itu bukan. Lasnya cuma pendukung aja. Iya, iya, iya. Tapi sekarang Sering bikin kayunya daripada bikin itu. ngelasnya. Sekarang kan yang lagi booming itu frame yang buat mahar itu, yang buat tempat-tempat Ya, emas itu. iya, iya, iya. Kalau ada orang nikah, Iya, iya. sekarang Mahar ya. mahar ya. Itu saya lagi bikin itu. Yang Oh. berbagai macam bentuk. Mungkin kalau butuh hubungi Om Agus. Loh, yang ada nomor WA-nya. langsung aja nanti tak tulis di Oh, tak deskripsinya. Iya, Mas Karyo gitu. Jadi rezeki nih. Ya iya kudu lah Mas Karyo, dengan nomornya semua nanti aku taruh di situ. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang sekarang masih jomblo. Ini kan lagi ngobrolin yang mahar kan? Iya. Teman Yang mahar, masih ya. jomblo kemudian dapat jodoh, butuh sesuatu untuk serah-serahan itu ya biasanya ya. Iya, tapi pas khusus serah-serahan khusus gitu. yang maharnya itu Iya, ada maharnya kan duitnya. biasanya kan ada tempatnya gitu Ya, ya. ada duit dihias itu. Iya. Apa boleh sekarang duit hias? Nggak boleh kayaknya. Duitnya- Lain-lain ya. Oh ya, sekarang duitnya di amplop. Yang dihias itu uang print-printan itu uang. Ah iya, uang palsunya ya. Ya, itu. Ya itu nanti bisa hubungin Mas Toro. Nanti hubungin dia. Nah, yang bagaimana konsultasikan langsung. Ya, Ra, nantinya kan Iya. gitu kan, beres kan. Nah, terus habis itu sekarang masih terus itu aja terus. Terus itu masih sekarang. Sampai sekarang terus mudah-mudahan bisa melebar lah, membawa rezeki yang melimpah, barokah. Iya, iya. Saya seperti itu. Iya. Mapan dadine ya. Mapan sih sedikit kan. Kori cangcung ya, Ra. Mapan dulu. Sing- Kemarin sempat ngeluh yang bantuin angel temen diurus ya gimana? Ya itu kan nggak setiap orang bisa megang amplas, Iya, iya. seperti itu loh. Iya. Abot yang ngeliat orang yang kebetulan ya. Punya jiwa yang bisa ngelus-elus kayu. Orang sing punya orang minggatan nih kan. Sing gelem standby terus gelem already kerja gitu kan. Delo-delo wis ilang wonge, delo-delo lagi pegawainya numpuk lah wonge gitu. Iya, Mbak. Iya. Tadi mundur-mundur ngelantur orang kena. Iya, Mbak. Masalah itu kan. Moga-moga gue ya penyakit-penyakit kayak gitu ya anak tambane Mas. Orang mau ngelus dada. Sabar, lah wong angel wonge. Kowe premaning arep. Dan rumene gue. Ya kan anu kanca aku. Gue juga anu kae sih Om. Itu juga imbas dari pandemi PPKM, sebelum PPKM Iya, udah SBB level-level lah. gitu lah Iya, dan lain sampai udah. sekarang lah. Jalur kan sepi. Itu nggak apa-apain loh. Terus saya, ya udah sini main. Itu ada kayu-kayu, bahan-bahan itu dibikinin kandang darah, bikinin apa udah dijual. Yang limbah-limbah di tempat saya itu loh. Iya. Suruh dibikinin itu kandang darah, kandang manuk. Udah jual aja buat sangu nanti. Persotingan terus gimana sekarang, Mas? Syutingan ya mundur teratur, kejeglong jurang. Oh. Iya, dolema alat itu udah jadi uang semua. Ini kan sudah mulai, kalau sekarang kan sudah mulai. Iya, Masih mau lanjut apa enggak? masih kayak kemarin udah mulai ada wisuda. Sudah mulai ada pekerjaan Iya, gitu kan ada maksudnya kan? shooting wisuda juga. Ah. Kemarin ada. Terus mungkin insya Allah nanti tanggal 15 Desember. Oh, Ada ora apa-apa. Kan wis mulai keton lah jadwalnya lah.
Ya tunggale Tuan Takur kan mulai labuh nyanyi, Mbok. Tengul. Tengul. Ayo kok dolan aja disit ke om ki wis mulai labuh nyanyi kowe. Masa ora diangkati ku rezekiku kan, ya kan? Ya wis ora apa-apa nyanyi yang ana lah. Wis dadi ora sida dolanan banyu disit. Itu mungkin pokok sih. Hmm. Utamanya seperti itu. Susah ya Mas Toro ya pandemi ya, tapi wong dirasakna wong akeh ya. Tapi ya jane apa? Jane ora ya. Iya. Labas-labas bae iki, Mbok. Iya, pinter-pintere wong lah. Arep mulai rezeki nang pandemi ya akeh. Sih akeh wong bangun rumah kok, Om. Iya. Kuwi sih ya percaya. Berarti kan orang susah banget. Iya. Sih ana sing bisa motor anyar, Iya. kredit, Udut-udut ya. tutut. Nek susah Mbok mending mangan ora udut, Mbok. Wis udut-udut mangan kok. Sudut mangan. Mangane nang jaba ning. Iya sih ora kabeh ya. Ada sih memang susah ya ada lah, Ada. Tapi ya ora sedramatisir ya sing kayane medeni Nang temen. sosmed tuh yo. Lah gue mantan ajaib ya. Iya. Tapi ya wis dinamika hidup lah. Karakter orang kan ada yang beda-beda juga sih. Ada yang seperti itu, ada yang enggak, ada yang wis lah. Pribaya dilakoni. Apa anane? Orang sing jere kaya anu apa? Golek keuntungan sekangge, wah ora bener. Iya. Seperti itu kan. Iya. Hal yang enggak bener. Iya. Boleh-boleh saja sih ya. Dapat untung wong bal-balan nang Amerika nang kene bisa kok dadi duit apa maning Covid. Iya. Ayo ya. Iya. Ilustrasinya gitu ya. Iya. Gampang-gampang bae lah ya. Gampang bae lah. Anggere KPKP diteleng dengan secara sederhana ya nampak sederhana semua dan mudah lah ya. Tapi nek terus digawe puyeng ya pancen terus dadi rangka. Ya bundet. Arep terus mikir rupiah. Kalau bikin santai, nyaman itu kan tangi turu, arep turu, tangi turu mikirnya pegawaian. Wong esuk kudu tekaekna, Gitu ya. Aku pikirannya puyeng ya aduh. Malah orang kegambar acan ya, Mas. Orang kegambaran. Malah isinya tuh kain-kain tok. Gawe meja dadine kursi malah. Ora kepikir ilmu banget. Kehidupan Mas Toro nyentrik banget ya. Yo. Dengan segala ceritanya itu. Khusus perkayuan, persotingan, tapi suruh takon liane kayak. Nyongkit tugasnya takon loh Mas Toro aja terus di demo kayak. Ini surat sekarang kelurahan apa sekarang kecamatan gue lah takon. Lebih hasil kayu apa shooting Mas? Persotingan. Hasilnya shooting Om. Iya. Hasil shooting. Berarti ya mandan kaget-kaget juga wong temurun ya. Ya kaget karena ditekani saya sih leasing. Kaget mau ora. Gue tetap susah. Dan sesi ini memang salah satunya sesi curhat, colongan. Jadi ngasuk, gue tukang leasing aja marani. Iya. Aduh banget bedanya Mas Toro. Aduh Om. Nggak separohnya lah hasilnya. Nggak separoh persen itu. Sedunia bukan cuma saya aja. Iya. Kayak kancane gitu loh. Lu nyampe susah kok anggaran yang curhat. Seurungnya Mas Toro curhat nyurat di situ. Susah banget sih. Susah banget. Susah epon. Iya. Aku adol kamera, Om aku adol motor. Wis susah banget temenan. Arep dikapak-kapakna ora dadi. Arep dikapak-kapakna kok ora dadi Mas Toro kepriwe jajan? Iya, Om. Ya kepriwe ya buntu lho akale lho. Ya wis asal aja tukang leasing teka bae. Wis tukang leasing wis. Mbok nonton. Oh iya. Mungkin sih 2 atau 3 tahun ya. Tukang leasing bisa lihat ya. Iya. Oh iya kae. Iya jelas. Kayaknya kemudian kae. Cebutan yang mari rumah kayu truk jadi sih malas juga jadi waktu tukang leasingnya malas juga loh. Aduh Bandung kayu anak tata anak bol iya semrawut banget ya semrawut banget orang ngerti sih ya sing diparani medeni banget kok
Aduh, Tapi ya ora apa-apa lah Mas Oro. nggak apa-apa. Oh, Hobi Mas Oro. Kesenengan iki mau kan ngobroli pegawaian. Pegawaian ya anak susah, anak seneng syuting persyutingan mangantenan tuh ya seneng bae. Seneng banget terus ya. Wong nyuting nang ngone wong seneng ya. iya. Angger nyuting nang ngone yang susah lah ya melu susah ya. Susah. Kematian apa-apa gitu kan. Sering kali kita jadi gitu kan. Syuting kan enggak hanya melulu yang seneng-seneng kan. Iya. Bukan di hari-hari bahagia. Angger syuting nang pengantenan madang wae, Mbok. Dong, iya. Par madang, Mas, wis duta kurung. Kowe wis mesti ora. Mesti. Wis nggon kepenak lah. Setahun ngelakoni mesti. Iya nglakoni suwe aku. Oh, iya juga. Suwe banget. Foto apa video? Saya video ikut sawangan video syuting dulu agak dari mulai kuliah sampai selesai sekolah Mas. Melu ke Pak Sudiono itu untuk terlibat di persyutingan juga jadi ngerti banget gue. Nanti apal gue wong nek anak bab kawinan Ya. langkah-langkahnya apa aja gitu. Sampai apal terus sempat ngeliat duit dari foto juga. Fotografer. Udah nikah saya sempat masih jadi tukang potret gitu. Ya akeh sukane dudukanen. Nek tapi nek zaman ganu duka wedi Mas, nggak semudah seperti sekarang. Kalau foto yang di zaman eraku yang masih konvensional itu Iya. masih pakai roll itu, iya. Bisa ya. Wah, gue wis deg-degan ngasih urung kecetak gue urung mari deg-degannya. Kalau sekarang kan tinggal cak kan ya. Pilih, Iya. pilih. Kemenak banget. Merem Iya. pisan maning. Iya, lah kalau dulu belum tentu juga kesalahan ada di kita gitu. Kadang di lab foto mereka ada bocoran apa-apa, luka atau apa warnanya berat ke hijau, ke green gitu ya. Itu yang bikin kita nggak nyaman. Kalau sekarang sih kayaknya lebih mudah, hanya orderannya sekarang orang nana jadi mudah tapi langka. Oh. Ini wong zaman gemen terima banget ya. Anak klis pojoke burung gue ora apa-apa. Apa? Itu kan juga kan ada variasi foto ya, dulu itu dipotong-potong bener-bener manual loh ya, konvensional banget. Nek sekarang kan repro apa macam-macam variasi ya dari foto. Kalau dulu Komplain iya. kita. Dulu tuh mumet temenanan, tapi orderannya akeh Mas. Iya. Sekarang sampai sebelum pandemi ya. Sesudah pandemi tuh ya gampang cak tapi bilang pegawai. Ada itu sih Om. Sekarang anak-anak pada main itu juga sih, foto juga sih. Terus di sekolah-sekolah kan ada khusus pelajaran multimedia. Sama gini, mungkin dulu bidang apa ya namanya itu dokumentasi gitu ya. Orang kecenderungannya meminta tolong ke orang untuk didokumentasikan gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, karena alat yang dia punya itu semuanya kan dari HP aja sudah bisa jadi video, jadi foto gitu ya. Alat-alat yang sekarang era kemajuan zaman ini kan mumpuni untuk nyimpen sekedar dokumentasi. Jadi mungkin orang-orang yang menjual jasa untuk mendokumentasikan itu jadi agak sepi. agak berkurang karena mereka lebih bisa mendokumentasikan sendiri. Iya. Karena kereta canggihan sih. Iya. HP. Mudah gitu kan maksudnya kan. Dipermudah. Fiturnya juga hampir sama sih sebenarnya. Oh. Terus kualitas pikselnya itu juga sama foto profesional itu. Video profesional juga. Kamera profesional juga hampir sama. Tapi sih tetap memang hasilnya secara hasil tetap yang profesional yang pegang peranan kan untuk. Tapi kalau mungkin sekedar dokumentasi ya mereka sendiri gitu. Itu kan juga yang menyebabkan jadi agak berkurang ordernya kan pekerjaan-pekerjaan untuk itu. Di samping di samping karena pandemi ini yang nggak boleh ada kerumunan gitu kan, nggak boleh ada apa-apa kan. Iya itu. Gue murah. Prokes. Wong teka kudu siji, kursinya diarang-arang. Iya. Ya memang beda banget ya. Iya, gitu. Itu termasuk hobi ya persyutingan? Enggak. Itu pekerjaan. Tadinya berangkat dari hobi apa enggak? Enggak. Harus belajar untuk suatu pekerjaan gitu. Memang. Saya ngenet dulu. Oh. Bantu-bantu dulu. Iya. Terus tadi ada rezeki dari situ gitu ya. Link kebuka gitu jadi terus jalannya. Saya beli. Kalau yang utama sih dulu multimedia. Kalau multimedia kan lain sama yang di bareng gawe. Bareng gawe habis dari
dari multimedia saya ke Baranggawe, Karena ke hajatan. Karena multimedia itu saya kan single factor, iya, state, iya. ya minor factor saya kan. Iya, iya. Betul ini banget loh. Salut lah, tos di situ lah. Tapi aja kelaleh tuh medesit, Mas. Modal dewek, Iya, iya, iya. mode dewek, dibayar dewek gitu loh. Iya, iya, iya. Direktur merangkap tukang. Iya, gitu iya. lah. Jungkir walik lah ya Jungkir pokoknya. balik. Sedangkan persaingan itu Hebat banget. cuma bikin proposal ke orang tua. Oh, yus tuh apa sih? Bali modal ora? Bali Pak. Yus tuh. Kalau saya kan enggak. Harus. Oh ya, cari sekenan. Nah. Dari mulai proyektor. Aja keton prihatin banget lah, Enggak ini Mas. jujur kok, jujur Ora kok. lah. Jujur kok Om. Ah, mendramatisir juga kayak jebule kayak main keton prihatin nih kayak. Masih nyumbang. Main keton perjuanganku berat ya Pak. Enggak kok, itu yakin kok. Apa iya temenanan apa? Cerita temenanan apa sekedar Temenan cerita temenan. Orang percaya kok anak saksi ngareng-ngareng kok. iya 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 wes percayanya. Beli layar. Premnya belum, pakainya tali gitu loh. Gue nggo layar gue nggo. Proyektor itu. Oh. Kalau saya dulu kan kontraknya sama event organizer yang vendornya gudang. Iya iya, gue meteni banget, Bok. Yang vendor-vendor. Iya iya, rokok rokok gitu dan lah. lain-lain gitu. Itu Iya. orderan gede gue, Mas. Iya, dulu ya enak dulu kalau dulu enak. Lah gue sih ngomong kepenak, mau ngomong prihatin. Itu loh jobnya loh. Kalau prihatin ya prihatin Om. Gue tolong nah, ada lawannya merebus milik. Prihatin dulu prihatin. Yang boleh dewek di pangan dewek. Oh, gitu. Ya ada berapa yang bantu sih. 3 orang yang pegang kamera, pegang video mixer saya sendiri sama operator. Pegang kamera 2 gitu lah. Yang kalau ada panggung gede kan ada kanan kiri ada layar itu. Nah, saya mainnya di situ, multimedia itu. Jos banget ya. Kentir lah. Ya jenisnya orang kendir Om. Terus waras lah. Waras. Kendir turun gili lah. Gue sedih lama ini bisa begitu lagi nggak ya, Mas Toro? Kayaknya ya kalau masalah itu saya tiba sama pemodal gede loh Om. Oh. Akhirnya saya ke Baranggawe itu. Oh, ya 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 ya. Kenapa pindah loncat gitu ya? Iya, kalau Baranggawe kan cuma kamera saya kan kecil. Cuma bawa tas aja udah gluk. Monggo Mas metang dulu. Iya iya iya. Nyaman. Kalau itu kan harus pakai mobil. Iya iya iya. Ada kabel, ada. Iya tetek bengek lah. Material pendukungnya itulah ya. Iya, harus pinjam kamera ke teman gitu kan. Kalau kamera sewa sih. Itu juga kadang juga ikut juga sih. Lama juga. Semenjak tahun berapa tuh, Mas Toro? Sekitar 2015-an. Oh, 3-4 tahun sebelum pandemi ya. Iya. Ngalami manis banget di situ Wah, pekerjaannya. manis banget. Manis pola Om. Oh, madu kabeh ya. Iya Om. Kanan kiri ya. Arep nganggo duit ya, ngapa itu gitu. Madu di tangan kananmu, madu di kanan kirimu juga ya. Racun di gelas loh. Aku ora krungu nek gue. Tos. Oh iya. Wis pokoknya madu kabeh ngasih duitan kok ngapa iki, Mas? Iya. Wah, gue jenengane Istilah loh. gue jenenge kedijayaan gue. Iya Om. Orang sempat go dolan maksudnya Om. Shooting rambung-rambung, ngedit. Duit maning ya. Ngedit turun rambung shooting maning. Ngedit maning. Kapan arep dolan le lho. Begitu. Berarti di zaman kemarin sebelum pandemi isinya ngode terus. Iya. Siki nguang tabungan gue, Mas. Gua tabungan terus kena virus. Kena virus itu apa selulup, harus beli ini, harus beli itu. Sekarang kita mau ngobrolin selulup gue. Nyong ya bebal kayak nyong doyan selulup dia mau wah kayak nyong juga kena virus kayaknya. Olahraga hobinya salah satu olahraga, bukan olahraganya hobi ya. Mas Toro mbok seneng
sing mlaku-mlaku munggah gunung dan lain-lain, Mbok Iya. ya. Itu terbangun dari sekolah dulu. SMK. Berarti memang hobi yang sudah lama sekali ya. Itu hobi pelan-pelan sih, enggak harus. Maksudnya gimana? Enggak aktif loh, pasif loh. Ketika ada ingin, terus ada waktu, ada keuangan itu bisa dilakukan. Oh, Camping. orang kudu ya. Enggak kudu enggak. Tapi kalau kudunya nih, kalau harusnya Mas Toro besok berangkat ya. Aduh orang tidur, tenang saja. Iya. Anu nggak transportnya, wis pokoknya beres. Iya. Itu kudu om. Kudu. Kesempatan. Iya. Kan orang kudune karena orang anak waktu gue ya. Orang kudu. Iya kan orang anak waktu jadi orang kudu kan. Iya. Iya ngomong tamis mana sih. Orang anak duit ya jadi orang kudu. Tapi begitu di duit itu ya jadi kudu ya. Iya. Wah, Itu kesempatan daripada saya harus ke sana ngumpul-ngumpulin duduk Iya, dulu. kenapa enggak gitu ya? Iya, kenapa enggak, itu kesempatan. Rezeki kenapa ditolak? Wong aku juga seneng gitu ya. Iya. Seperti itu. Berarti nek umpamane ngecek Mas Toro, yo mangkat mau kowe kudu muncul tanda tanya ya ra. Iya. Kayak kudu dadi kudu apa ora iki Mbok? Nek dadi kudu ya ditangani lah ya Mbok. Butuh apa orang ngecek iku. Ngecek iku. Masa ngecek bayar? Ya orang ngecek lah. Siki nyong ngerti sih pakeme sih. Apot ngomong ada apot ngeceki lu ya. Kalau ini kan lain. Kalau ke gunung, kalau hiking naik gunung itu lain sih om. Memang biasanya harus, nggak harus ya. Kadang ada temen yang cocok. Kalau saya naik gunung sih orang-orangnya ya orang itu bukan lain-lain. Mungkin cocok di perjalanan, terus bisa orang bisa orang nggak ngantuk, seperti itu loh. Mesti ngeceki. Itu kalau naik gunung ya petualangannya seperti itu ya, hobi seperti itu kan biasanya menjadi dekat satu dengan yang lainnya lah hubungannya loh. Biasanya loh ya dengan teman-teman gitu. Ada pengalaman sing ora enak apa ora Mas dengan pertemanan itu yang saat lagi naik gunung, oh jebol nyengiti teman apa kepriwe gitu apa? Apa ini justru jadi satu pengalaman yang baik banget yang nggak kelupaan seumur hidup gitu dari pertemanan itu apa Mas? Kalau saya ambilnya yang teman baik, yang nggak terlupakan loh. Ada sih seperti itu, tapi jadi malah bahan pengalaman saya loh. Ganu kowe tili. Iya. Itu buat ngobrol sama teman-teman gitu, bikin guyu. Iya. Nggak harus itu seperti itu. Moh gitu. Iya, bukan. Iya. Bukan. Ada sih ya karakter orang itu kelihatan kalau kita naik bareng. Kan kebersamaannya kan kelihatan ada langsung kan, langsung. Ada kebersamaan apa enggak itu ada. Momen panganan apa ora gue. Iya, salah satunya seperti udut bayar sepele lah ya, Mbok. Bisa ndanang dompet disimpan. Dan itu dawak. Orang ngelerang-ngelerang rokok. Iya. Gue kan jeneng itu banget Mbok ya. Gue orang kelalen gue. Kalau di rumah biasa enak. Tapi kalau dalam perjalanan perjalanan jauh lah sebetulnya bersama jauh gitu kelihatan ya. Biasa. Apalagi ada rentan waktu yang agak lama ya, sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Biasa ngobrol kok ora. Bagus itu manajemennya. Ngambil yang itu aja om, yang bagus aja. Kayak pengalaman ya, Sing madene iki om. Sing madene seperti ini. Kita naik gunung, itu udah turun, udah di base camp ini ya udah di base camp. Keluarin, masih ada makanan tersisa itu. Was, brengsek pun anak kancane kencoten lu, panganan tuh gak pudut. Itu yang. Iya. Apa mungkin dia juga lupa bawa makanan? Sebenarnya enggak, kalau kita ngecamp juga barang keluar ya. Iya. Tapi kadang ya itu karakter yang itu. Iya. Kadang ada, masih ada. Kayak gue inceran gue anggere ngesuk makan maning geledah bae gue. Tapi enggak. Nek aku kayak gimana? Kayak gono kan gede geledah bae sih gue. Tapi
Tapi ya nggak membuat jadi marah gitu loh maksudnya loh. Maksudnya ya juga jadi koreksi kok di wong aja kayak gue lah. Iya. Iya kan jadi Sudah kayak gitu. sekali seperti itu malah diledeki. Enggak, biasanya kan juga kalau sudah deket kan apa ya? Enggak bully, bukan makian juga enggak ya. Jadi halal buruk itu jadi satu candaan gitu kan ya. Dari cerita Iya. sudah di rumah nantinya itu loh sama teman-teman itu. Orang ngerasanya sih orang. Cerita di rumah. Kan selam kasusnya juga sama loh sebetulnya Mas Toro. Mangkat bareng, hal yang susah, yang berbahaya juga, yang butuh kerjasama, kekompakan. Tapi juga nanti mungkin muncul orang-orang kayak gue. Moga-moga itu aku. Nanti akan muncul orang-orang kayak gue, asem banget kayak menungsa siji. Itu ada kekompakan ada sih om. Tapi nanti umpamanya tergali gitu ya, umpamanya itu menjadi muncul ya nek DC jengkel ya Mas. Kenyataannya kok kayak Iya. Anu nyatane kok jengkel. Aduh kayak apa cerita sulup kayak. Mas Toro selulup ada pengalaman nggak yang bisa dibagikan? Apa butuh persiapan apa mulai mau selulup itu ini teman-teman. Mungkin istilah itu hanya muncul dari teman-teman saja ya yang suka berkegiatan air. Selulup itu melakukan aktivitas air di entah di telaga, entah di sungai, entah di kolam, entah di laut gitu. Tapi kita banyak mengistilahkan berkegiatan air itu sebagai kegiatan selulup. Selulup selulup. mingslep oh ya. Ya, selulup. Mingslep ning Banyuwan gitu ya. Nang mingslep tok ora nongol maning lho. Nek selulup kowe bola mingslep nongol gitu. Ada kegiatan selulup itu. Ada hal yang bisa dibagikan. Mungkin persiapannya gitu untuk mulai atau ini kan olahraga yang berbeda gitu, yang butuh alat seperti tadi bilang lagi urung apa-apa wis kudu tuku kowe. Kudu metu duite kowe. Lah, apa yang bisa dibagikan Mas Toro ke teman-teman itu? Kalau saya mulai awal tertarik dengan hobi selulup itu apa? Hasilnya selam lah ya. Iya bisa surungan cilikane ta wis Iya. sileman ya. Belakang rumah saya ya sekitar 100 meter dari belakang rumah itu sungai sih om. Sungai besar sekitar bentangan itu ada 25 meter kalau nggak salah. Lebar banget. Sungai apa sih Mas? Sungai Jengok. Oh, itu aliran kalau diurut aliran sungai dari mana tuh? Itu yang sebelah timur pom bensin Banaran. Oh, gede-gede ya, kali gede ya. Iya, jembatannya itu Ah, kelihatan gede itu. Itu sampai belakang rumah saya sekitar jarak dari sini ke gudang itu kalau nggak oh salah. deket 30 meteran. Ya 30-50-an lah Iya, sekitar itu ya. dari itu. Mulai dari dulu SD saya mulai terjun. Kalau dulu kan masih jernih om. Kayak sekarang di daerah Curug itu loh. Oh, kecilikane. Iya, cilikane. Sekarang umurnya Mas Toro piro tah? Sekarang 17. 48. Kira Enggak. 18. Enggak. Kalau itu ada cerita juga sih kalau dari kecil kalau kita main di sungai itu namanya kedung loh. Iya. Kalau tempat yang dalam kan Dalam. namanya kedung. Kalau kita Tekukan biasanya iya, gitu ya. tekukan, itu kan ada kedungnya. Dulu ya kalau kita kalau di di atas gedung ada kebonan itu Iya. kan kurang dalam loh. Iya, iya. Kurang tinggi. Kita naik ke pohon om. Oh, main Terjunnya, fluidor iya. maning ya. Iya. Itu cerita lucunya ada temen yang bisa nggak bisa itu naik loh. Nggak jadi terjun malah akhirnya ngededel ketakutan. Mungkin Sampai- dia takut ketinggian ya. Iya, tapi cuma kepingin aja. Tapi begitu lihat bawah mungkin nggak Nggak berani. berani, Karena- jadi nggak bisa turun, nggak berani loncat, Iya. jadi di Akhirnya ngededel nggak bisa turun. Ya ngantaran sore sih. Kalau dari kebonan itu kan sekitar 2 meter, Iya, iya. semeter 80-an, semeter 50-an itulah. Kok itu kan kurang, Kurang, kalau udah ya, kebiasaan kan iya. kurang tinggi gitu, naik ke pohon. Kalau dulu kan banyak pohon cangkring itu yang banyak durinya. Iya, iya. Yang- Sing nggo gawe sawangan. Ah betul, yang buat sawangan itu. Heeh. Aku ya ngerti gue, Mas. Dari pohon itu kan disasak-sasak gitu. Bener.
buat terjun. Lah gue terus akhirnya ditulungi apa kon anjlok apa mudun dewek? Ditulungi om, wong tuane wong paling ngono wis sore bali ngoden ya. Melasi temen wong siapa harus gimana? Sih. Orang gue cean gue. Ya ceannya ganu. Awalah. Lah terus Ya, mulai itu kecilnya ya. Ya, iya, Jadi itu dasar kecilnya. jadi dasar suka main air Suka lah. main air. Wis bisa renang ya mesti nembok. Renang sih sebenarnya nggak bisa. Yang penting berusaha nggak kelelep lah. Ya pi, ke jenenge bisa renang berusaha ora kelelep kok. Oh, renang kan yang kayak di TV ini gini loh. Ya ora, nek pemahamanku nek wong renang ya ora enggak kelelep. Gitu. Jadi ada di kedalaman seberapapun orang itu terapung. Mbok kowe gaya bebas, mbok kowe gaya yang kayak atlet, mbok kowe gaya kali yang khas itu, ya ku jenenge bisa nglangi gitu loh, Mas. Nglangi ya. Iya, nglangi. Kayak Tapi itu bisa kan nglangi ya. bisa yang kayak Kenzo itu. Iya, iya, weret-weret. Dasen nang dhuwur terus Iya. kae, Mbok. Kan kali banget kan. Iya. Sikile kaya inggek tangane iya tapi mlaku lho. Iya. Padahal kalau injek-injek air water treatment kan di tempat. Kalau sungai kan dia berjalan, tentang arus gitu apa, nyebrang gitu kan. Terus kalau hujan, banjir itu kalau sungai meluap itu seneng banget. Lu medeni. Iya itu. Bapak saya kan supir juga. Kan ada ban dalam truk gitu. Iya. Itu dibawa ke tembel ban, dipompa. Anjlungnya dari situ, terjunnya dari yang jembatan itu. Oh, Ada berapa? Endang ada 3 km juga. Lekuk-lekuk gitu. Iya. Arung jeram itu lah. Iya. Kecilikane wis Iya, wis. bejujak temen ya, Mas. Iya. Duh. Wis pokoke nek Pantes banget tuane ora ada bejujak. woi nek biyunge buru ya. Woi, aja Bali. Aja Bali. Sering konangan Mas. Konangan om. Konangan iki lho om. Jebule ya. Jebule. Nek kalau orang tua nyuci celana itu di saku itu banyak apa? Beletnya itu loh. Kasihannya itu loh. Tapi setelah kita tahu sih kalau mau pulang itu dikeluarin buat bersihin. Iya sama aja kalau ke laut pantai itu kan kalau pakai celana pendek kamu kan ya jadi pasir tok ya. Iya. Enggak sengaja itu pasirnya pada mulu. Nang kali ya belet. Lagi nek lebih banjir. Tapi asik ya. Nah, mulai dari saya dikenalkan ke selam, naluri saya apa timbul lagi loh. Wah masa iya sih biur-biuran nih gue loh. Seneng temen. Ya, saya yang ngajak itu kan tetangga itu si Mas Toyes itu kan yang ngajak saya. Waktu itu ditemuin sama Om Agus kan di Tirta Kembar. Langsung orang nolak. Cocok banget ya. Cocok banget sampai segi. Jadi kemutan masa lalu juga sih ya. Iya. Masa lalu udah lagi nakal banget ya. Masih orang nakalnya loh. Kadang ya. Kadang. Dirubahnya cok nyenggoli wong. Saya suka ngeliat kayak gini. Orang yang suka berpetualang gitu ya, bukan karena hobi yang sekedar hobi, apa mungkin karena terinfluence oleh temannya gitu, sekedar begitu, kayak kelihatan dari perilakunya Mas. Andai kata kayak kita mau coba spot baru nih yang belum nih, yang lain-lainnya mungkin nggak interest kalau yang nggak ada jiwa yang ke situ gitu. Tapi kalau kelihatan kalau yang tertarik itu arm jeronan apa miyembo pokoknya cemplungin di situ. Yang membedakan di situ Mas. Iya. Bukan berkaitan dengan berani dan tidak berani, enggak ada rasa penasaran ya, keingintahuan itu tuh yang membedakan di situ. Oke, bisa diperhatikan sampai sedetail itu. Biasanya juga kalau yang hanya sekedar ketularan gitu ya, ketularan ya yang apa ya jenengan ya, enggak se apa agresif yang punya iya bawaannya itu bawaan gitu. itu ya. Aku mantan angel ngomongnya tapi kira-kira gitu dah. Sing awalnya wis kayak gue ya, besok kayak gue juga. Iya. Gue wis mesti gue. Iya. Jajal pokoknya dijajal wae bukanya apa gitu Yang pokoknya iya. Jadi ada kalanya memang mungkin itu apa ya?
sesuatu yang membuat orang itu ketagihan apa ya Mas? Rasa-rasa seperti itu tuh yang bikin orang melakukan berulang kali, melakukan lagi, hal baru dia lakukan lagi. Lah itu yang bikin nyandu kayaknya. Penasaran. Iya, rasa-rasa seperti itu. Kalau saya sebenarnya penasaran Om. Penasaran terus mungkin. Kalau Kanisia saya penasaran terus. Setelah itu ada apanya, setelah itu ada itu lekukannya seperti apa. Sampai sekarang seperti itu. Iya. Tiliki wingi ya tiliki maning. Iya. Oh, ada perubahan nih, ikannya makin banyak nih gitu ya. Oh, ini ada perubahan setelah dikasih makan ikannya mulai familiar, mulai mendekat gitu ya. Yang rumah-rumah ikan juga kalau di gua juga Iya. penasaran juga. Oh, sebulan sih gede. Oh, sih gede kok sih hilang lagi neng di. Iya. Yang tadi itu lagi banyak banget. Nggak seperti biasanya. Enggak, yang Tadi gede. kebetulan masuk ke tempat yang sama, sudah berkali-kali masuk ke situ, ada beda ya. Beda. Ikan yang gede-gede keluar semua. Ada ya 15 kilo kalau di. Tapi kayaknya sing ngiring-ngiringnya Mbok, Iya. acuk loh. Enggak Om. Tadi banyak Om. Kan Banyak banget. memang serombongan itu kan. Mungkin habis banjir kemarin. Yang rombongan. Ada 2 koloni kok tadi. Yang gede-gede banget ada, yang agak Iya. kecil ada. Tanggung-tanggung gitu ya. Iya. Terus asik nggak berkegiatan itu Mas Toro? Asik sekali. Di kesukaan ya. Iya. Di kesehatan gimana? Di kesehatan saya merasakan sih ada perubahan juga. Turunnya lali loh kayak gini. Iya. Perjanjian malah turun. Iya, turun. Mangannya oke. Tapi orang lemu loh. Nggak apa-apa. Malah kebeneran gue. Sehat ya. Malah kebeneran. Asik. Wong lemu ki ora sehat ora kok Mas. Profesional lah, oke lah. Tapi orang gemuk itu tidak baik juga. Kalau saya sehat nggak sehat itu di renang sih nggak bisa menerjemahkan. Yang penting bisa enak badan itu aja. Badannya enak. Iya. Kalau habis renang badannya. Iya. Ya semua persendian lentur gitu. Iya. Nggak ada rasa apa gitu. Cuma itu aja. Kalau saya sih di kesehatan ngaruh banget. Berpengaruh sekali. Jadi memang harus melakukan kegiatan itu untuk sehat. Bersyukurlah yang sudah sehat-sehat tetapi melakukan kegiatan diyakini menjadi lebih sehat soalnya. Hobi yang membuat sehat ini selam. Terus kalau mau mulai selam yang dimaksud seperti Mas Toro, kisah disiapkan apa bae Mas Toro? Kan butuh juga keterampilan mungkin, butuh juga tuku alat-alat apa gue kan. Pas gue sih ya beruntung ketemu temen tetangga itu bisa ngasih apa nunjukin, oh Mas Toro ikut selam yuk. Apa kowe segi selam? Iya yuk milih selam gitu. Persiapannya nggak begitu sih, pertama itu persiapannya nggak begitu ribet sebenarnya kalau aku sih, jalannya enteng-enteng saja. Dari setelah itu juga teman saya juga di toko all shop itu ada yang nawarin, Mas Toro ini ada yang murah, bayari di situ Pak. Oh ya apa? Alhamdulillah cocok. Orang tukang leasing orang teka ya. Zaman semono ora urungan leasing. Iya. Berarti kan hampir 2 tahun ya. Mulai untuk kenal alat itu gimana? Butuh belajar apa enggak Mas Toro? Menurutnya Mas Toro loh gitu butuh. kan. Dan itu susah apa enggak? Orang kayaknya ya. Enggak susah enggak. Belajar yang tidak seperti belajar kan. Wong dilakoni sih gitu kan. Ya, saya enggak belajar tapi nyontoh aja. Iya, enggak belajar nyontoh. Kalau belajar mungkin repot loh. Harus seperti ini. Saya cuma nyontoh karena ada yang ngasih tahu juga. Ada yang nyontohin gitu. Mas Toro mau ngajak orang untuk berkegiatan air. Tapi mau ini kepriwe Mas Toro? Sileman. Iya, yuk melu bae. Duh, nyuri serenang kok kayak kan masih kan. Oh, ibu. Rata-rata ibu. Iya kan. Alatnya larang no. Banyak uhnya kan. Intinya menolak ya. Nah terus gimana? Ya kan seperti pengalaman saya Om. Nanti saya pinjemin. Iya. Nanti saya pinjemin. Yang penting kamu lihat dulu apa yang ada di bawah air.
Iya. nanti kamu masih tertarik. Selama ini nggak pernah lihat sih yang ada di dalam Iya, air ya. Iya. Orang-orang yang dekat curug juga kadang juga apa nggak ngelihat di dalamnya ada apa itu kan enggak. Mereka cuma terjun ke pinggiran, terjun ke pinggiran seperti itu. Waktu itu ada yang rumahnya dekat curug kan ya, yang kita pinjemin kita pinjemin masker, sering di curug itu terjun ke pinggiran, kita pinjemin masker, begitu terjun langsung terbirit-birit. Anak sih jero banget loh, sangertimu priwe? Iya jero banget anu weruh. Mandan aneh ya. Ya kadang aneh. Hampir setiap 2 hari sekali mungkin orang itu di situ juga terjun. Setelah kita kasih masker malah gila. Tapi sih, Tapi sesudah itu dia jadi tahu ya ya jadi tahu. Terus, betapa indahnya gitu ya isinya. iya. Bahwa air yang tidak bisa dibayangkan kalau hanya dilihat dari permukaan kan. Iya betul. Setelah selang 2 hari apa 3 hari ngintip loh, ada orang selam apa enggak, mau pinjem itu. Oh iya. Dekat. Iya, Kita iya. tahu pinjemin juga. Akhirnya, ayo terjun. Caranya seperti ini biar telinga nggak sakit. Apa yang saya kasih tahu, saya kasih tahu sama Anak itu gitu ya. itu. Ya om, ya mas. Wah, apik banget. Malah ada yang beli om. Sekitaran surga ada yang beli udah. Udah. Iya masker sama snorkelnya. Tapi ya itu karena mereka nitik apa awalnya di curug itu Iya, bermainnya sih. Jadi dia mungkin cuma ingin melihat dalamnya aja, nggak pakai snorkelnya enggak. Kadang Mantan muba juga gue itu harus sesuai sih weruwe iya. harus ndangak dia ambil udara. Terus kalau saya bilangin ora lah, malah angel gitu. Ya udah kalau Angel. seperti itu. Wong engkel itu angel. Angel ya. Bandem batu Pak. Malas. Kok malah dewe ora limeng. Orang main curug malah. Kegiatan snorkeling lebih banyak kita memang bermain di kegiatan snorkeling yang hanya sebatas di permukaan sesekali skin dive lah ya, kita free dive-an gitu ya. Terus ada bedanya nggak kalau menurut pengalamannya Mas Toro dengan bermain air bukan di fresh water gitu ya, bukan di air segar, tapi bukan di air tawar, tapi di air asin di perairan terbuka di laut. Iya. Ada beda nggak Mas Toro? Jelas beda sih. Adrenalin juga Iya. beda. Oh. Itu ya dari awal saya udah suka apa sih yang baru gitu. Iya. Ayo kita mampu apa enggak? Seperti itu. Ayo kalau mau nantang Ayo. Mangkat pokoknya ya. ayo nggak cuma dari berangkat aja, di lokasi juga kadang jajal mari anak ayo ayo Iya, cocok banget itu ya. Iya, karena memang adrenalin sih. Kita butuh sesuatu yang itu harus dipelihara kayak. Iya. Aja lah mengkondisi lah, lah ngesuk bae lah. Kudu lah ora ya kurang enggak pede ya, enggak percaya dengan skill yang kita punya gitu, dan itu nggak mau dilatih ya rampung malah mbok. Iya. Bedanya di situ Mas Toro dengan yang secara khusus ada nggak bedanya itu dengan air tawar dengan air laut? nggak ada. Pengalaman tentang yang dilihat mungkin apa lebih selain ada rasa umpamanya naik nang telaga, umpamanya kalau di telaga ada rasa takut Ya, yang enggak. terkait iya gitu kan, kalau di laut kan enggak loh ya, enggak kenal seperti itu loh. Tapi ya mungkin kalau sering lihat film itu ikan gede cuma itu aja. Tapi kalau laut yang pernah kita main di sana sih mungkin kayaknya enggak lah ya, nggak ada hiu, nggak ada buaya, mungkin nggak ada. Lah tapi orang lah kan kita juga sama seperti Mas Santoso kan penduduk iya. setempat, lebih tahu perkembangannya gitu, dan biasanya kalau spot-spot yang
rame-rame orang yang hal-hal yang begitu itu sudah nggak ada biasanya, udah biasanya aman, gitu ya. Tapi yang laut, Jenis sih laut. Ora keton apa bae. Ngono. Apa? Hiu apa sih? loh kan nggak jelas nongolnya loh, padahal Iya. cuman kolam ikan loh, secuil loh. Loh ki anak iwak iki dari mana gitu. Wong laut kan lebih kan. Apa mending laut. Tapi itu pengalaman ya. Pengalaman yang Pengalaman. Kalau laut, saya suka laut sebelum nikah dulu di. iya kan sampai di Bali sana kan Iya, ya. di Denpasar. Tapi lebih main ke surfing ya. Ke surfing. Hmm. Tapi itu sih pengalaman dulu banget. Dulu banget. Waktu 96 kalau nggak salah. Hmm. 96 kita ke Bali, pulang 98, 99, 2000 berarti 2 tahun, hampir 2 tahun lah di sana. Cuma nggak fokus belajar main surfing gitu. Iya, iya, Cuma iya. punya temen yang nyewain itu aja. Oh. Mas Aan itu namanya. Pak Aan dari Lombok. Hmm. Tapi sempat bisa mainan terampil Bisa. gitu. Ya nggak terambil banget sih. Hmm. Kelen biasa Iya, itu. iya. Pokoknya memesona orang lah ya. Iya. Bule-bule jadi terpesona. Enggak. Saya targetnya enggak itu. Saya disuruh main ya main. Oh iya iya. Sana Mas Tahu pokoknya bisa tahu, gitu. bisa, gitu. Jadi anak cerita lah Ya. di sana. Orang melulu kecayan nang pinggiran dolanan Orang pasir gawe iya. istana-istana nih orang. Tiket-tiket terus turu digawe nak. Dipendem iki ora ya, Mas? Oh, enggak. Ora Malah, tuh. malah enggak main seperti itu. Mas Toro, kan mainan air kan orang mau selulup ya. Kemarin-kemarin sempat ngeliat iwak barang, ngeliat udang barang. Rasanya gimana, Mas Toro? Berburu di air tawar, berburu di perairan terbuka gitu di laut. Apa berburu di kayak telaga kayak yang di bendungan gitu iya. kan. Nah. Telaga apa itu? Kita sempat kemarin Wadah berburu pada selintang. selintang ya. Iya. Itu rasanya. Itu hal baru itu bagi saya, Om. Kalau berburu biasanya cuma mancing aja di belakang rumah. Tapi kemarin berburu untuk apa namanya? Nembak iwak Iya, gitu, spear fishing. Spear fishing itu ya. Itu suatu hal yang baru. Malah akhirnya kepengin punya gitu. Pengen punya, kadang pengen ngerakit sendiri. Dasarnya kan tahu kan dasar Iya. panahnya itu. Iya, bener. Apalagi itu memang ada mekanisnya triggernya itu memang dari logam ya, dari stainless steel yang Iya. di anti karat. Tapi spare gun kebanyakan sekarang yang handmade itu sesuai banget dengan Mas Toro itu loh, kayu loh, dia tampilannya bahannya itu Iya. di luar trigger itu malah pokoknya kayu loh. Kalau saya lihat di YouTube yang lebih sederhana juga ada, cuma pakai apa? Besi beton itu juga ada. Kalau untuk di sungai-sungai sih mungkin cukup yang seperti itu aja. Saya juga udah kepengen apa spear fishing di sungai, di curug-curug itu, Iya. di gerujukan-gerujukan batu-batu bawah batu itu, kepengen seperti itu. Tapi ya jadi tembakin, mbok pengen dewek pengen weru nek nang curug-curug. Tapi nggak di tempat yang objek tiketing loh, Om. Iya iya iya. Di sungai-sungai. Iya iya iya. Mungkin di Sungai Logawa bagian atas. Iya 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 iya. Yakin banget akeh kayaknya lu ya. Ya oke. Cuman itu visibility-nya gimana gitu kan. Kalau di ketinggian yang setara sama mungkin mulai dari Pandak timur Masih ke nampak barat, ya? mungkin masih nampak. Kalau udah di sini padat pemukiman. pemukiman padat itu di Dukualu, Dukualu Unsut sana Iya. sedikit itu mungkin udah keruh mungkin. Iya iya. Udah banyak penduduk yang buang Iya, terek mengek. tarik mengek. Iya, mereka gatel-gatel temenan ya, tapi tak leboni banget paling sebelah ngono tak leboni kok. Gudiken ora Ora, Mas. langsung bilas ya. Ora, nang kono masukin aja lah, masukin pokoknya. Yang apa sih? Ora ana apa-apane gitu. Langkah sing ditembak, langkah sing karena itu keruh. Jadi kita nggak mungkin ada ya, cuman kita nggak bisa ngelihat gitu, nggak nampak. Jadi ya mandan nggak nafsuin gitu.
ke Wadas Lintang juga paling kan segini gitu ya, gede-gedenya segini lah, Iya, yang ada pas itu. di bawah tambak itu ya, Iya. gede-gedenya segitu. Tapi kan juga nggak, di situ memang nampak jelas ya, Iya. bisa milih ya. Tapi kalau di sungai kan, yang dibidik aja 2 jari 3 jari gitu ya. Dan cenderung ngebut-ngebut banget loh dia di air. Nggak yang pelan santai gitu kan, nggak. Apa mungkin belum tahu medannya apa ya Om? Belum Hmm, belum sempat. Saya pengen ke sana lagi sih. oh, Pengen nyelam sana sampai tempat yang gelap gitu loh. yang di mana itu? Yang di Takom, Nggak ada. yang di bawah Iya, nggak ada. juga. Ya, cuma segitu Iya. tok, udah habis. Tunggu di situ mungkin. Nah, kalau ditunggu kayak Mas Dede lihat yang kemarin yang pelus itulah, memang ada di situ. Itu kegiatan air tawar, perairan terbuka di laut juga ya. Hubungannya dengan kita bermain air ya Mas Toro. Kalau di Banyumas sendiri punya tempat-tempat yang layak jual kan ya Mas Toro? Oh, banyak Untuk banget. iya, itu punya visi nggak, punya keinginan, punya tujuan untuk ngangkat itu nggak? Kalau menurutnya Mas Toro sendiri gitu. Kalau angan-angan, sekedar angan-angan sih ada Om. Saya bilang angan-angan. Memperkenalkan itu aja. Snorkeling di air es itu, air tawar itu. Diistilahkan air es karena memang sangat dingin ya. Dingin banget ya. Ke telaga-telaga yang ada di bawah kaki Gunung Slamet kan. Iya, di curug-curug itu. Nah, Iya. Pokoknya di situ dulu. Ada tempat ya untuk mungkin saya udah tertarik tempat itu di Curug Pinang di kaki Gunung Slamet itu ada tempat air terjun, ada tempat gedungnya itu kedalaman sekitar 4 meter kalau nggak salah ya. Ada yang buat dewasa, buat anak-anak itu situ ada. Saya udah mulai sewa-sewa pelampung, snorkel di situ. Kalau teman-teman mungkin yang mau ke Banyumas, ingin menikmati pemandangan bawah air itu sih, ya mungkin referensinya ke situ, ke Curug Pinang. Ya. Untuk sementara ke Curug Pinang yang ada alatnya dulu loh, nggak harus repot bawa dari rumah, nggak harus repot cari-cari ke teman dulu. Di situ udah ada sewa iklan ya. nggak apa-apa, salah satunya memperkenalkan ya lewat media yang seperti ini kan, biar orang mungkin menjadi ada informasi yang arah ke sana gitu. Terus kan Mas Toro terlibat juga di dalam satu bukan perkumpulan ya, bukan komunitas juga ya, bukan apa ya, tapi teman-teman yang sehobi gitu. Caranya gimana umpamanya kayak teman-teman lain yang tertarik ikut bareng-bareng kita gitu loh. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif dari Mas Toro untuk bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi iya, kita punya nih sekelompok teman yang suka selam nih, ayo mbok ikut apa gimana ya Mas Toro? Selama ini sih ya saya kenalkan ke teman-teman yang kalau sering disebut pencinta alam juga itu sih ya nggak jauh beda sih. Kalau selam juga pencinta alam juga sih. Saya kenalkan ke teman-teman juga, tapi respon mereka mungkin waktu lah, terus nggak bisa ya tadi itu nggak bisa renang, terus alat itu udah saya kasih tahu, nggak mungkin kamu kesusahan untuk itu karena saya juga mendukung gitu. Ya ada 1-2 orang yang pingin juga sebenarnya, cuma kan kadang karakter orang ya itu, kalau enggak ya udah enggak. Saya sendiri juga baru sih terjadi sesuatu di telaga atau di tempat itu kan imbasnya ke saya juga, ke teman-teman, mungkin ke teman-teman selam apa yang pernah bareng sama saya gitu lah. Saya takut imbasnya ke Ya udahlah, gitu aja dah sementara ya Mas Toro ya. Yang diobrolin ada pesan-pesan nggak? Ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman selam atau mungkin teman-teman Mas Karyo ini yang sehubungannya dengan cinta alam itu naik ke gunung atau apa? Monggo disampaikan aja. terutama untuk teman-teman yang pencinta alam, mari kita bersama untuk menyintai alam, ya itu alam di pergunungan, gunungan atau alam di perairan juga, karena kita juga di bawah air itu
nggak beda jauh seperti kita naik gunung. Ada sesuatu yang baru, ada adrenalin, ada keindahan Tuhan berikan di situ. Khusus untuk Mas Aung ini prepare-nya yang benar-benar, jadi nanti nggak bawa bajunya anaknya gitu. Apa ya ada bawa baju anaknya Bang? Iya. Itu kapan? Waktu Curug Pinang. Komplak. Saya juga Apa iya? waktu itu tergesa-gesa oplak semua. Komplak. Kaos. Aduh, tidak bisa kubayangkan. Ada lagi tambahan yang ingin disampaikan, Bang Tura? Enggak. Enggak? Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini kesempatan kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Toro gitu. Udah mau mendengarkan pembicaraan kita yang nyentrik-nyentrik. Matur nuwun ya Mas Toro. Iya, sama-sama Om. Mas Karso terima kasih udah mau ikut ngobrol di sini gitu. Berbagi pengalaman lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain topik mungkin atau melanjutkan topik ini gitu. Mungkin nanti ada hal lain yang akan disampaikan gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini Mas Toro. Ya, terima kasih sama Republik Speaker Indonesia. Nih, salut Republik Speaker Indonesia bisa menyelami orang selam, bisa menyelami orang motor gede gitu. Oke yuk teman-teman yuk kita semua yuk. Yuk salam yuk.